Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elisa dengan NPM 18140012. Saya merupakan mahasiswa STKP PGRI Bandar Lampung, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi dan aktivitas maritim di Nusantara. Yang pertama, komunitas perniagaan. Nah, sebelumnya masyarakat dunia ini lebih mengenal rute perdagangan jalur sutra dibandingkan jalur rempah. Padahal ini memberikan pengaruh terhadap kehidupan Indonesia dan dunia di masa kini. Nah, rempah ini telah diperjualbelikan selama berabad-abad lamanya sebelum Masehi. Kemudian perdagangan rempah ini telah menembus Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Eropa, yang dimana diperdagangkan oleh pedagang Cina dan Arab. Nah, di tengah masyarakat feodal sebagai penguasa rempah-rempah ini sangat penting terhadap pemiliknya, karena agar posisi mereka disejajarkan oleh golongan elit. Nah, para ratusan awak dagama ini tewas pada tahun 1498. Ini merupakan penjajah yang obsesif. Nah, para penjajah juga rela mengorbankan hidupnya demi menguasai rempah yang ada di Asia Tenggara. Nah, rempah-rempah ini ditemukan di Kepulauan Banda, tepatnya di daerah Maluku. Kemudian para pedagang Eropa ini tiba di Nusantara pada akhir abad ke-16. Nah, di sini ada beberapa daerah di Indonesia penghasil rempah, seperti bisa kita lihat di sini pada peta, ada mulai dari Jambi, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, kemudian Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian ada Kepulauan Riau, kemudian Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua, dan Sumatera Selatan. Nah, selanjutnya pelayaran antar pulau di Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu sarana transportasi dan komunikasi yang diandalkan dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara. Nah, kepulauan yang jauh dari pusat pemerintahan Indonesia adalah Kepulauan Papua. Ini terbagi menjadi dua provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat. Nah, masyarakat di sana memilih moda angkutan laut dibandingkan moda angkatan darat dan udara karena daerah yang bergunung-gunung. Untuk transportasi angkutan udara ini cenderung lebih mahal. Nah, Provinsi Papua Barat ini memiliki laut yang tinggi dan luas. Lautnya menyebabkan wilayah ini banyak peluang yang dikembangkan, mulai dari transportasi, perikanan, dan pariwisata. Namun untuk perikanan dan jenis ikan ini masih sangat rendah.
Selanjutnya kita akan membahas moda pelayaran di Nusantara. Nah, di Indonesia sebagai negara bahari, perahu dan kapal merupakan alat transportasi dan komunikasi penting sejak awal peradaban Nusantara. Nah, misalnya Kalimantan, jalur penghubung utama antar wilayah adalah sungai. Nah, jadi transportasi yang banyak digunakan adalah perahu. Nah, transportasi laut sebagian bagian dari sistem transportasi nasional perlu dikembangkan dalam rangka mewujudkan wawasan Nusantara yang mempersatukan seluruh wilayah Indonesia, termasuk lautan Nusantara sebagai kesatuan wilayah Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara komoditas perniagaan dan pelayaran di Nusantara. Nah, hubungan antar komoditas perniagaan pelayaran antar pulau dan moda pelayaran di Nusantara ini memiliki kaitan yang sangat erat karena ketiganya saling mempengaruhi dalam prosesnya masing-masing. Nah, komoditas perniagaan terutama rempah-rempah yang akan dijual belikan di Nusantara pada waktu itu harus didistribusikan salah satunya melalui jalur pelayaran antar pulau. Hal ini dilakukan agar proses jual beli tersebut bisa sampai ke pulau-pulau atau daerah-daerah lainnya. Nah, untuk melakukan distribusi komoditas perniagaan jalur pelayaran waktu itu menggunakan moda transportasi yaitu kapal dan perahu.